Jadi RPM yang dihasilkan masih 4000. Kita coba naikkan ya. Saya coba di ini. Oke, jumpa lagi dengan channel saya Riopat CNC. Oke, ini saya akan menjelaskan gimana memasang spindle dengan menggunakan inverter. Spindle yang saya gunakan ini adalah spindle jenis water cooled, tegangannya 220 volt. Ini saya beli yang 800 watt, frekuensinya 400 Hz. Nah, ini saya punya inverter. Inverter saya beli di Cina, modelnya GLS E2S 1.5G. Jadi 1,5 kW inverter yang digunakan. Ini dia 1,5 watt 221 fase. Berarti ini bisa dijalankan di listrik 1 fase untuk menghidupkan spindle jenis ini. Kenapa menggunakan inverter ini? Karena ini spindle ini menggunakan output input 3 pas, dan inverter ini mentransferkan dari 1 pas ke output 3 pas. Nah, kita langsung aja pemasangannya. Gimana pemasangan quick setup, pemasangan cepat untuk pengetesan spindle water cooled 3 pas. Kita lihat kutubnya L1, L2, P, PB, U, V, W. Nah, ini 3 ini kita pasang untuk output ke motor spindle, dan L1, L2 itu input dari listrik PLN. Nah, sekarang kita coba apakah inverter ini bisa digunakan untuk spindle jenis ini. Perlu diketahui, inverter ini sebenarnya dia bisa diprogram, bisa juga untuk menjalankan dinamo 3 pas. Biasa digunakan di industri-industri, bengkel-bengkel bubut. Jadi ini banyak kegunaan ya untuk inverter ini. Nah, sekarang kita terapkan ini ke spindle CNC kita. Lanjut, kita akan memulai wiring diagramnya, gimana cara pemasangan pengkabelannya. Di spindle ini ada 4 kutub. Ini saya udah pasang. Kutub.
pin. Di sini pin 1 di sini 1 2 3 4. Pin 1 ini masuk ke inverter U, pin 2 V, pin 3 W, dan pin 4 itu grounding. Kalau Anda nggak pakai pin 4 ini nggak masalah. Nanti saya coba gambarkan untuk pengkabelannya. Ini saya pasang lagi. Ini untuk pemasangan kita bahas sampai penggunaan pengontrolan memakai controller Max 3. Jadi nanti kita bahas gimana pengkabelan Max 3 bisa mengatur kecepatan dari spindle ini, dan gimana wiring diagram dari Max 3 ke inverter. Video ini saya bagi beberapa tahap, dan sekarang saya memulai untuk pengetesan inverter ke motor CNC nya dulu. Jadi ini kamera saya ke bawah ya. Nah, tadi kita lihat pinnya ada 4. Kita buat bulat 1 2 3 4 1 2 3 4. Pin 1 ini ke U, pin 2 ke V, pin 3 ke W, 4 grounding. Kita lihat pasang kabelnya. Beda paham ya untuk pemasang kabelnya. Sekarang kita terapkan. Ini kita buka dulu. Kita lihat dalamnya seperti ini. Untuk di bawah ini untuk powernya, untuk di sini ini untuk pengontrolan terminal output. Bisa dikontrol dengan potensio atau dengan blackout Max 3 atau blackout lainnya. Ini di sini terminalnya. Terminal di bawah ini untuk line input dan output ke motor. Nah, kita pasang dulu dari L1 dan L2 ini ke listrik PLN. Ini saya udah punya kabel AC. Ini udah ada warna kuning, ini udah ada sambungan ke groundingnya. Sekarang kita pasang untuk line dan netralnya.
Oke, untuk rendah netral udah saya pasang untuk input dari PLN. Untuk grounding nanti saya pasangin ke sini dan saya gandeng. Kita pasang aja dulu ya untuk groundingnya. Oh ya, untuk pembelian inverter ini pasti sudah dikasih buku programnya, gimana cara mempin-pin programnya, dan di sini semua pengaturan dapat dilihat. Setiap inverter ini berbeda-beda, mohon disesuaikan jika Anda menggunakan inverter merek lain. Tapi ini panduan secara umum saya buat biar Anda memasang inverter model lain itu bisa diterapkan dengan panduan ini. Ini ada, saya pakai alat ukur. Kenapa saya pakai alat ukur? Karena kabel yang saya pakai itu hitam semua, yang dari inverter, dari dinamo. Jadi tadi ada 4 kabel ya, 4 kabel sini. Ini sudah saya pasangin grounding warna kuning, dan 3 ini warnanya hitam semua. Jadi saya harus mengukur pinnya saya satu dulu. Nah, ini saya ukur dulu dari pin satu ini. Berarti pin 1 ini ya. Yang ini saya letak pasang di terminal U. Kita cek lagi pin 2 nya. Ini kita pasang di terminal V. Dan terakhir ini kita pasang di terminal W atau W.
Dan terakhir yang warna kuning grounding, saya pasang di satukan ini grounding input AC. Nah ini sebenarnya udah bisa digunakan. Kita tes apakah dengan ini spindle ini bisa hidup. Ini saya tandain ya warna kuning di sini. Dan coba kita tes dulu. Biar nampak saya pakai ukur biar kelihatan putarannya dari putaran spindle AC nya. Nah lanjut, ini udah siap, tinggal kita colokin ke listrik. Sekarang kita, oh iya, ini saya belum masukin, saya pasang dulu konektor ini ke spindle ya. Dan ini saya colokin. Nah kelihatan ini udah hidup tapi belum operasi. Ini juga belum operasi. Nah kita lanjut ke settingan. Anda buka buku manualnya, kita baca V1. Ini untuk display ya, P000 P001 display. Panel 2 nih run command channel selection, berarti menjalankan inverter nih. Ada 3 pilihan. 0 panel run, berarti kita menjalankan ini menggunakan panel di inverter. Yang kedua terminal run the command channel. Jadi kita bisa menggunakan output terminal langsung di sini pakai switch. Yang kedua dia 012 decommunication run command channel. Berarti yang kedua ini komunikasi antara breakout atau kita menggunakan biasanya dari komputer pun bisa untuk menghidupkan ini. Jadi seperti komunikasi data begitu. Nah kita akan set
P002 ini reset 0. Kita menjalankan ini potensionya ini dikontrol di panel inverter. Jadi caranya tekan program, ini kan P0.00, kita set ke P0.02 untuk menjadikannya 2. Kita tekan up di atas 2, kita tekan enter. Berarti ini 1 ya, kita ubah ke 0. Untuk mengurangi 1 ini ke 0, tekan bawah, dan untuk OK nya tekan enter. Ini udah siap. Balik lagi ke menunya, tekan program 2 kali, itu udah masuk ke menu awal. Yang kedua, kita harus menentukan output voltase dan output hash dari inverter ke motor. Kita dilihat di sini. Jadi di sini ada P03 frekuensi setting selection. Kita cek frekuensi settingnya apakah di 0. Ini kalau di 0 dia panel potensiometer, jadi mengatur frekuensinya dengan potensio di panel. Bisa di tombol ke bawah dan ke atas dan lainnya. Kita cek lagi program P003, ini udah selesai ya. Kita cek ini tercek di AV ya. Jadi kita rubah ke panel potensiometer ke 0. Itu udah siap. Masuk lagi pengaturan maksimum output frekuensi. Berarti output maksimal frekuensi yang dihasilkan oleh inverter ini. Kita bisa set output motor, input motor. Di sini motor kita nih menggunakan maksimalnya 400 hash. Jadi kita set di 004 nya ini udah terset 400 ya. 400.0 berarti 400. Kalau misalnya Anda mau rubah 400 ini bisa dinaikkan lagi. Oke, ini udah siap 400. Ini titik ya di sini ya, 400.0 enter. Nah, maksimum output frekuensi, masuk lagi ke output frekuensi ini 50 Hz. Kita lihat. Oh ya tadi ya, P5 enter. Per frekuensi ini dosis frekuensi tertinggi
Jadi kita atur ke ini defaultnya 50, kita atur ke 400 hash. Bentar. P6 ini nggak usah kita atur, low limit frekuensi. Nah, ini masuk ke tab selanjutnya. Acceleration time, deceleration time ini nggak usah kita set. Kita cek di sini P0012 ini putaran yang dikeluarkan, bisa forward, reverse, dan band reversing. Ini forward ke kanan ya, reverse ke kiri. Jadi kita set ke P012 enter. Ini satu reverse, ini direction ya, putaran. Kalau saya putaran ini tuh balik, karena bisa settingnya di running direction setting. Ini putarannya ke kanan, kalau di atas kita lihat ke kiri. Tergantung ya, nanti kalau misalnya dia satu sesuai, nanti kalau nggak sesuai kita rubah ke 0. Ada lagi. Ini pengaturan dari inverter, output inverter. Dan kita lagi set satu lagi motornya. Motor kita harus men-set motor kita identitinya gimana, voltasenya sampai dengan hashnya yang dipakai. Masuk ke settingan, coba cari settingan motor di sini. Nah, di sini 24 advance function parameter, ini P400 motor rate. Berarti di sini kita ceng atau setting motor parameter setting. Kita set dulu P400 3 4 enter. Motor rate voltase. Jadi motor ini, motor yang saya gunakan ini voltasenya 220. Ini saya kita setting ya, motor voltasenya kita pakai 220. Ini udah. Ntar P401 motor current. Jadi current tuh ampere yang dipakai oleh motornya. Ini udah terset, kita enter P401. Oke. Nah, motor saya ini memakai paling tinggi 5 ampere.
Anda kalau seandainya dia maksimalnya 1,5 kilowatt, berarti 15 ampere. Kalau seandainya Anda buat motor Anda 7 ampere, Anda bisa set ke 7. Ini udah, lanjut. V401 motor red speed. Jadi RPM yang maksimal dari motor ini berapa? 02 enter. Nah, jadi RPM yang saya gunakan di sini identity motornya 24.000 RPM. Kita bisa set di sini. Karena di limitnya itu 2, 3, 4 digit 2.400. Jadi 2.400 di sini lagi. 24.000 RPM. Ini udah terset. Dan terakhir P403 motor red frekuensi. Jadi frekuensi motor ini berapa? Nah, jadi kita set. Ini terset 400, berarti ada set 400 di sini. Nah, setelah ini udah bisa Anda gunakan. Ini udah enter. Oke, ini udah bisa Anda gunakan. Ini potensinya udah bisa bergerak. Nah, sekarang kita coba tes. Ini udah siap, udah simpan lagi, jangan sampai hilang ininya. Nanti kita masuk ke settingan menggunakan pengontrolan potensiometer di luar dan onnya di luar juga. Jadi tidak menggunakan panel kontrol di inverter. Nah, sekarang kita tes dulu apakah ini berjalan atau tidak. Coba perhatiin di sini. Ini kurang nampak ya. Oh, ini. Perhatikan di sini. Ini spindle saya. Cara menjalankannya, kita tekan run di sini. Ini ada tombol run di sini. Hidup LED-nya. Anda bisa putar potensialnya. Ini udah putar. Pakai ini ya. Jadi RPM yang dihasilkan masih 4.000. Kita coba naikkannya. Saya coba di ini hash ya. Hash bukan kecepatan tapi hash. Jadi kita set hashnya 400 maksimal. Kita coba di hash 200 berapa RPM nya. Ini 12.000 RPM. Kita set ke maksimal 400 RPM, 400 hash. Speednya ada, ini nggak nampak ya. Ini dia. Dua tiga. Ini dua. Saya buka dulu. Nggak nampak. 23962.
Berarti kita bulatkan ke 24.000. Nah, untuk menghentikannya kita stop. Nah, saat ini operasi kipas ini hidup ya, makanya dia ribut. Kipas dari inverter ini hidup. Kalau seandainya Anda merun tanpa potensiometer, langsung run, dia langsung naik ke 400 Hz. Sekarang kita coba langsung naik, klik run, dia akan langsung maksimal ke maksimal speed. Jadi ini nampak, ini akan langsung ke maksimal speed. Dia akan bertahap. Kita stop dulu. Kalau kita mau speednya cuma 12.000 atau setengah dari 400, kita bisa set RPM nya potensiometernya ke 200. Kita klik run. Nah, ini RPM nya sekitar 12.000-an. Kita cek 12.008. Yuk kita naikkan lagi. Ini maksimal ya, ini 400, ini 23.962 RPM yang dihasilkan. Kita stop dulu. Nah, suara kalau saya bilang ini sangat halus. Kalau Anda pengen CNC-nya bisa bekerja di malam hari tanpa mengganggu orang lain, sebaiknya Anda memakai spindle jenis ini. Dan saya sarankan spindlenya yang water cooled. Jadi dia agak suaranya agak smooth gitu ya. Oh ya, sebelum Anda pengetesan ini, jangan lupa memasang instalasi airnya dulu ya, karena ini akan panas sekali kalau tidak memakai ini. Udah mati kipasnya, kipas ini udah mati. Dia kalau on, kipasnya baru hidup. Jadi Anda pasang airnya dulu, selang ke pompa, output pompa langsung ke sini masuk, nanti keluar ke sini lagi. Ini dia pakai pompa, bukan otomatis ya, tapi kita harus pakai pemompa air ke pendingin spindlenya. Nah, itu aja. Nanti video berikutnya yang bagian kedua kita menggunakan settingan untuk menggunakan inputnya dari potensiometer di luar, dan switch on nya kita pakai switch on di luar. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini, lanjut ke part 2 nya. Oke.